Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noviantika dalam seri mata kuliah Metode Statistika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang uji daya pembeda ya. Oke, langsung saja. Di sini kita punya data nih. Kita diminta untuk menentukan seberapa layaknya data ini untuk dijadikan soal ya, untuk digunakan lah gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS. Oke, nah pertama-tama kita input dulu ya datanya. Jadi di sini nama. Kita lihat variabelnya. Nah, di sini kita ganti dengan nama. Tipenya kita pakai string. Kemudian ini panjang nama siswanya ya. Kalau siswanya misal ada 10 huruf, maka kita gunakan di sini 10. Kalau misalnya kita lihat dulu dari data itu berapa yang paling panjang namanya ya. Desimalnya 0, kemudian ini kita ganti di tengah biar rapi. Oke, setelah itu kita masukkan. Karena kita di sini untuk menguji soal, maka di sini saya tulis soal 1. Kenapa saya pakai underscore? Karena di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Jadi kita harus menggunakan underscore. Oke, bawahnya ini desimalnya. Jika kita tidak menginginkan angka desimal, maka kita buat 0 saja di sini, dan di sini juga center. Nah, begitu seterusnya. Sampai karena tadi kita lihat ada 10 soal, maka kita buat 10. Kita buat sampai 10. Buatnya manual ya. Ini nanti desimalnya juga dirubah. Nah, oke, soal 10. Nah, karena tadi saya bilangnya kan nama siswa yang paling panjang ini ada 10 nih, maka di sini juga kita harus ganti 10. Kalau memang seandainya ada yang di bawah 10 atau enggak sampai 10, ya sudah bisa kita buat 8 atau berapa saja, ini bebas ya. Kita buat 10 lah di sini. Oke, kemudian jika kita tidak mau ada angka di belakang koma, maka kita buat 0. Karena kita kan menggunakan nilai bilangan bulat ya. 1, 2, 3 bukan desimal. Nah, ini kita atur, kita taruh tengah biar rapi susunannya. Biar terlihat lebih cantik. Oke. Setelah selesai, kita langsung masuk ke data view di sini. Sudah masuk. Nah, ini kita hapus saja. Kita input. Sebentar ya, karena ini namanya. Oke, kita input data yang tadi. Caranya cukup kita kopas aja ya, biar cepat. Kalau seandainya kita masukkan satu persatu, itu agak lama sih. Nah, oke, masih berputar. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita tentukan, langkah pertama, kita tentukan dulu totalnya dari masing-masing anak. Total benarnya berapa. Maka caranya ditransform, kita ke computed variable.
Setelah itu kita tulis di sini total. Terserah mau diisi apa saja sudah. Di sini kita pakai total ya. Oke, langsung. Total ini bagaimana? Yakni 1 soal pertama ditambah soal kedua, ditambah soal ketiga, hingga soal ke-10. Ini 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10, lalu kita oke. Tampil seperti ini. Kita kembali ke tampilan yang ini saja. Oke, nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma, karena kalau kita tidak menghendaki bilangan ada angka dua angka di belakang koma atau tidak menghendaki adanya desimal di sini, kita langsung ke variable view. Kita ubah di sini, kita jadikan 0 desimalnya. Ini kan total dengan sendirinya sudah masuk. Kemudian biar rapi juga kita buat di center tengah berarti ya. Nah, lalu kemudian kita analyze. Setelah itu correlate, kemudian bivariate. Nah, dari sini kita masukkan dari soal pertama hingga ke-10, masukkan ke kolom variabel sini. Cukup bisa dikontrol A, bisa, atau mau satu persatu juga bisa. Bisa ya. Kemudian ini person. Setelah ini dicetak yang di checklist itu person ya. Setelah itu test of significance-nya kita bisa pakai two tail atau one tail, ini tidak berpengaruh. Bisa pakai 2, bisa pakai 1, terserah sudah, ini tidak berpengaruh ya. Setelah itu ini bisa di checklist ataupun tidak, ini juga tidak berpengaruh. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul data. Nah, dari data ini kita bisa melihat total. Dari total di sini ya, di Pearson correlation, di total ini berarti 0,590. 0,59. Kita lihat nih, kalau menggunakan data interpretasi. Data interpretasi sebentar ya. Bisa kita lihat di sini, saya sudah menyiapkan data interpretasinya. Sebentar, masih loading. Ya, di sini tabel interpretasi DP, daya pembeda ya. Nah, jika daya pembedanya ini lebih dari 0,70, maka ini penafsiran daya pembedanya ini baik sekali, bagus. Maka ini layak untuk digunakan. Lalu apabila daya pembedanya ini lebih dari 0,40 dan kurang dari 0,70, maka ini masih baik dan masih layak untuk digunakan. Kalau yang tadi ini masih kalau yang lebih dari 0,70 ini sangat layak. Kemudian apabila daya pembedanya ini lebih dari 0,20 dan kurang dari 0,40, ini cukuplah. Namun ya bisa digunakan, cuma ya tingkat daya pembedanya itu sangat rendah. Dan apabila daya pembedanya ini kurang dari 0,20, ini sangat jelek, sehingga tidak layak untuk digunakan.